Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asih Ngawi. Nah, di video kali ini saya akan menjawab nih ya. Jadi kemarin karena ada yang komen ya dan minta dibikinkan video yang seperti ini loh Mbak ya. Kemarin tuh mana fotonya ini. Nah, jadi di sini mbaknya tuh bilang seperti ini. Selanjutnya bahas jam kerja di Singapura, terus jam berapa ART bisa istirahat dan bangun jam berapa. Oke teman-teman, jadi di sini ya mengenai jam istirahat yang ada di Singapura nih ya. Jadi di setiap majikan sudah pasti akan berbeda untuk kita itu melakukan aktivitas yang akan kita kerjakan setiap harinya ya. Itu sudah pasti. Oke, di sini saya akan mengurai atau mengulas atau membahas ya satu persatu dari majikan yang pernah saya ikuti. Oke, yang pertama adalah majikan Chinese. Oke, di sana saya bekerja selama 6 tahun. Nah, itu pengalaman saya pribadi nih Mbak ya. Saya itu bekerja di sana, saya bangun itu jam 6 ya, bangun jam 6 karena ada anak sekolah. Di sana saya nganterin anak sekolah itu. Waktu itu anaknya masuknya jam setengah 9 ya, kayak gitu, karena anaknya kan masih kecil, umur berapa ya, sekitar 2 tahunan kayak gitu. Jadi masih di kelas apa ya, bukannya kelas TK, tapi apa ya, kalau di sini ngomongnya masih dititipkan, kalau Indonesia ngomongnya masih di PAUD kayak gitu loh ya Mbak ya. Oke, so memang jam segitu saya bangun, menyiapkan apa toh, kalau bangun itu apa yang harus kita kerjakan, sudah pasti kita harus nyapu ngepel ya. Itu kalau di majikan saya yang dulu, yang pertama kali. Oke, so setelah itu teman-teman kita beraktivitas seperti biasa. Nah, bagi teman-teman semuanya pasti akan bertanya, untuk pekerjaan yang ada di rumah majikan itu nantinya akan dikasih tahu atau bagaimana sih Mbak? Iya, pasti akan dikasih tahu oleh majikan. Nanti kamu rutinitas ya, setiap hari yang harus kamu kerjakan itu sudah pasti akan dikasih tahu oleh sang majikan. Jadi di sini buat teman-teman saya semuanya nggak perlu yang namanya takut atau kalian berpikiran aduh nanti ngerjain apa ya kayak gitu. Jadi kalian jangan takut ya, ataupun jangan berpikiran yang aneh-aneh. Oke, untuk siang di sana saya ngerjain apa toh kayak gitu. Sebenarnya kalau siang tuh teman-teman, yang majikan pertama memang nggak ada acara masak-memasak, itu nggak ada ya. Jadi selalu beli makanan dari luar kayak gitu. Oke, dan kalau malam itu baru masak, dan di sana yang masak bukan saya, alias yang masak adalah akung. Kerja saya, job saya hanya membantu menyiapkan sayuran ataupun bahan-bahan yang akan dimasak kayak gitu ya. Terus rutinitas seperti itu ya saya kerjakan selama 6 tahun ya. Oh iya, maaf. Dan jam istirahat saya itu jam 10 teman-teman ya. Pokoknya jam 10 sudah masuk kamar kayak gitu ya. Dan kalau jam 10 itu sudah masuk kamar, itu kadang anak saya tuh loh momongan ya kayak gitu, kadang bangunin saya, kakak, kalau bahasa Indonesia ngomongnya seperti ini, saya mau kencing, anterin ke toilet kayak gitu. Karena kan saya di sini kan tidurnya sama momongan saya ya teman-teman. Jadi kalau momongan saya misalkan lagi nggak enak badan, itu yang ngasih kompres itu juga kadang saya, kadang juga ibunya kayak gitu ya. Terus misalkan nih ya teman-teman, misalkan kalian nanti sudah berada di rumah majikan ya, dan kalian itu benar-benar yang namanya di sini mungkin ya kalian bakalan merasa canggung untuk mengerjakan pekerjaan kayak gitu. Sebaiknya kalian bertanya saja ya, nggak usah yang namanya takut atau kalian merasa bagaimana ya, kalau orang Indonesia ngomongnya kan malu kayak gitu ya. Jangan sampai malu ya. Pokoknya kalian harus beranikan diri. Yang penting kalian ngomong saja, tanya saja sekiranya hal-hal apa saja yang tidak kalian mengerti ya, seperti itu, daripada nanti kalian pikir-pikir sendiri malah nanti yang ada
salah kayak gitu kan. Lebih baik di sini bertanya ya, majikan lebih suka seperti itu. Ada apa-apa saja sekiranya yang membuat kalian itu merasa bingung kayak gitu, harusnya gimana, pekerjaan ini harusnya bagaimana, masak ini misalkan ya, masak bihun goreng, ini seharusnya dimasak bihun goreng ini bumbu-bumbunya, bahan-bahannya itu apa saja ya, sebaiknya tanya sama majikan. Tapi di sini ada juga yang majikan ngasih tahu ya, sebelum dimasak itu nanti kamu taruh ini, taruh ini, taruh ini, dan ini bumbunya kayak gitu. Tapi ada juga yang diajarin ya, jadi kita nggak dilepas begitu saja, kita diajarin tuh, itu ada ya. Jadi di sini alhamdulillah teman-teman, saya itu selama bekerja di Singapura ya, saya itu kalau soal masak selalu diajarin dulu ya. Terus untuk memudahkan saya, biar saya itu bisa mengingat itu mesti ya, saya itu pasti tak catat ya, dicatat di buku kayak gitu. Karena apa, yang namanya resep itu nggak hanya 1, 2, 3, banyak sekali macamnya. Jadi nggak bisa toh, kita nggak langsung apal gitu saja toh, pasti kita itu bakalan lupa kayak gitu. Karena apa teman-teman, di sini kita itu banyak yang namanya pikiran, kita nggak hanya fokus pada satu pekerjaan, kita juga punya keluarga yang ada di Indonesia, kita punya banyak pikiran lah, nggak hanya satu pokoknya ya. Oke, so untuk itu kalian harus ditulis ya. Oke. So di majikan yang berikutnya teman-teman, karena di sini saya bekerja dengan majikan India juga. Nah, itu yang paling ribet ya. Ribetnya bagaimana, Mbak? Soal masak teman-teman ya. Di sini kalau majikan India, saya itu bangunnya lebih pagi, lebih awal, bangun jam 5. Karena apa? Koncone iku wis, ibaratnya ya, koncone sik podo turu, tapi di sini aku sudah bangun teman-teman ya, jam 5 sudah bangun, ngoncai brambang ya. Jadi di situ benar-benar yang namanya penuh perjuangan kalau ngikut dengan majikan India. Masaknya itu sangat ribet ya, dan nggak bisa dihafal. Pokoknya setiap kali memasak masakan India kayak gitu selalu buka kitab ya. Jadi benar-benar yang namanya harus apa ya, ditulis kayak gitu ya, nggak bisa diingat. Karena di sini saya punya pengalaman, satu kali saya itu nggak ngelihat buku, nggak ngelihat catatan, itu rasanya beda. Dan di situ saya dapat teguran dari sang majikan, katanya kenapa hari ini masakannya kok rasanya berbeda kayak gitu. Tapi di situ saya mencoba untuk masak sih kayak gitu. Saya cuman ngomongnya begitu aja. Iya, lain kali kalau kamu masak lebih baik kamu lihat catatan kamu kayak gitu. Majikan saya bilang kayak gitu tuh teman-teman. Oke. Dan untuk ngikut dengan majikan India itu tidur saya itu lebih awal teman-teman. Ya, setengah 9, jam mentok-mentok, paling mentok tuh jam 9. Ya, kayak gitu alhamdulillah. Dan saya punya kamar sendiri. Majikan India punya kamar sendiri, yang saat ini saya juga punya kamar pribadi sendiri. Alhamdulillah, pokoknya senang banget. Dan di majikan India saya alhamdulillah bisa sholat. Di majikan yang saat ini pun saya alhamdulillah juga bisa sholat ya. Karena saya juga ngomong sama majikan, kalau misalkan saya sholat boleh apa enggak? Ya silahkan kayak gitu. Alhamdulillah ya. Pokoknya kalau kita itu benar-benar bekerja dan bisa sholat ataupun bisa ibadah kayak gitu, itu benar-benar suatu anugerah teman-teman ya. Agar apa toh, agar kita itu bekerja hasilnya itu biar berkah ya, meskipun ada ujiannya, meskipun ada rintangannya. Wajar ya, setiap manusia yang hidup nih pasti punya ujian, pasti dikasih ujian sama Allah ya, tergantung kitanya itu orangnya sabar apa enggak ya. Kalau kita itu bisa, maksudnya bangkit dari masa lalu ya, karena apa, setiap orang pasti punya yang namanya masa lalu yang benar-benar membuat kita itu sakit hati kayak gitu, membuat kita itu benar-benar merasa jatuh banget ya. Tapi kalau kita itu berpikir jauh ke depan kayak gitu ya, kita bakalan lebih semangat lagi. Karena apa, yang namanya orang hidup, setiap orang yang masih hidup nih teman-teman, pasti yang namanya ujian, cobaan itu pasti akan datang, itu sudah pasti ya. Yang paling penting kita itu harus sabar dan ikhlas dalam menjalaninya ya. Dan di sini buat teman-teman semuanya, misalkan ya kalian saat ini sedang proses ada di PT atau menunggu di rumah, misalkan kalian mendapatkan majikan India ya, kalian siap-siap aja untuk bangun lebih awal. Karena apa?
ikut majikan India itu yang paling ribet adalah masak, karena yang yang sangat penting sekali itu masalah perbadokan teman-teman, masalah makanan itu paling utama ya, itu pokoknya paling utama di situ ya, apalagi di saat mendatangkan temennya atau keluarganya dari India kayak gitu. Wah, benar-benar semua barang-barang itu pada keluar, dan kalian itu bakalan benar-benar disibukkan dengan cucian. Wah, saya sudah merasakan 4 tahun seperti itu ya, jadi saya itu sudah paham banget. Dan kalau majikan India tuh teman-teman, sudah pasti mereka tuh orangnya kasar ya. Saya ngikut 4 tahun tuh yang saya rasakan tuh orangnya memang kasar, nggak ada bisa dibilang perasaan tuh nggak ada. Kayak orang Indonesia kita punya perasaan nggak enak, perasaan malu, perasaan sesama manusia lah, kayak gitu nggak ada teman-teman. Dia tuh orangnya don't care, pokoknya dia sudah makan terus juga bisa dibilang jorok juga teman-teman. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan kalian proses ya tapi nggak melalui PT ya, bisa dibilang calling visa dengan agent yang ada di Singapura kayak gitu, kalian kalau terima job ya majikannya India itu ya, kalian perbanyak berdoa aja, semoga Indianya itu yang India yang baik-baik ya, yang nggak jorok-jorok banget kayak gitu. Oke. Dan di sini buat teman-teman saya semuanya, pokoknya kalian harus tetap semangat ya, bahwasanya bekerja menjadi seorang TKW itu nggak mudah, semuanya berproses ya, semuanya nggak ada yang instan. Untuk menjadi sukses itu butuh proses, butuh waktu, dan juga butuh perjuangan ya. Pokoknya tetap semangat aja, semoga impian kalian bisa tercapai ya, semoga kalian bisa dipertemukan dengan majikan yang baik ya, semoga bisa finish kontrak, dan semoga bisa pulang ke Indonesia dengan membawa hasil ya. Karena apa teman-teman, misalkan kalian itu kerja di Singapura terus sampai kok kalian nggak betah, sering transfer, itu bakalan rugi besar. Karena apa? Karena kalau kalian sering transfer sudah pasti kalian akan mendapatkan tambahan potongan gaji, dan itu juga lumayan besar loh ya. Jadi pertahankan, misalkan kalian masih bisa bertahan ya, sama halnya seperti saya. Sebenarnya saya ini bisa dibilang dalam 3 bulan pertama saya sudah mau minta transfer teman-teman, akhirnya alhamdulillah ya bisa goal, bisa finish sampai 1 kontrak, dan ya semoga saja bisa nambah lagi sampai nanti waktu yang terbaik ya. Pokoknya pasti saya akan pulang dan meninggalkan negara yang saya cintai ini. Saya benar-benar suka banget dengan negara Singapura ini teman-teman, karena disinilah, dari negara inilah ya yang membuat saya itu benar-benar yang dulunya saya itu nggak punya apa-apa, dan alhamdulillah pokoknya nggak ketinggalan sama temennya yang lainnya, seperti itu. Pokoknya yang namanya kesuksesan itu butuh perjuangan, dan itu benar-benar nggak mudah. Oke teman-teman, dan di sini saya nggak lupa juga selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya. Semoga dipermudahkan segala urusan kalian, semoga dipertemukan dengan majikan yang baik ya, semoga kalian betah, nyaman di rumah majikan, bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun, dan bisa pulang ke Indonesia dengan membawa kesuksesan. Amin. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Kalau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.